Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan coba menginstal Azure Data Studio. Kemudian kita akan coba koneksi untuk localhost-nya ya. Nah, kita akan coba cek dulu untuk Azure Data Studio-nya. Nah, Azure Data Studio bisa di-download dari Microsoft langsung ya. Azure Data Studio. Nah, teman-teman tinggal klik yang bagian ini, yang download dan install. Nah, kemudian teman-teman install yang download yang ini dulu nih, yang Linux Debian, karena kita akan install di Ubuntu turunan dari Debian ya. Tinggal di save. Kalau udah, ini saya sudah berhasil mendownload ya. Nih, filenya ada di sini. Ada folder download Azure Data Studio Linux. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan install Azure Data Studio ini. Kita masuk ke terminal. Nah, sini ya. Kemudian kita arahkan ke folder download. Oke, kemudian kita lakukan install sudo dpkg -i Azure Data Studio.deb. Oke, kita install dulu. Ini masih ekstrak dulu. Nah, Azure Data Studio ini adalah sebuah tools SQL client tool yang bisa kita gunakan sebagai pengganti SSMS, SQL Server Management Studio. Nah, ini sudah, kita close saja. Kita lihat pada bagian software. Nah, di sini sudah ada nih Azure Data Studio. Kita klik. Nah, ini saya close dulu yang bagian belakangnya nih. Nah, ini sudah ada ya Azure Data Studio-nya. Ini saya akan pin dulu karena akan saya pakai terus di sini. Oke, ini Azure Data Studio tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin tampilnya dark ya tinggal file. Kalau misalkan sudah terbiasa dengan Visual Studio Code, ini akan mudah ya. Color theme, nah, misalkan ini Monokai. Oke, ini udah berhasil ya kita menginstal Azure Data Studio. Kita coba sekarang koneksikan. Sebelum itu kita coba lihat service SQL servernya ya, yang di lokal yang sudah pernah kita install sebelumnya. Cara ngeceknya kita gunakan langsung aja lah, nggak usah dicek dulu ya. Kita bisa pakai ini ataupun dari sini juga boleh. Nah, saya tambahin dari sini aja deh. Microsoft SQL Server, di sininya localhost, ininya SA, kemudian passwordnya apa? Nah, ini remember kalau misalkan mau disimpan ya. Database-nya apa yang mau dipilih. Nah, misalkan defaultnya teman-teman mau TestDB ataupun apa, ataupun mau dikosongin juga boleh. Setelah itu tinggal dibikin connect aja. Nah, ini sudah berhasil kita connect ke localhost-nya. Nah, kurang lebih seperti ini home-nya ya. TestDB. Nah, database-nya ini yang ada nih, semuanya online. Ini database-nya ada di sini ya. Database-nya di lokal dari SQL-nya. Ini kalau misalkan ingin di-minimize, tinggal klik aja tuh. Tuh, oke. Kalau mau membuat query, nah teman-teman tinggal ke bagian ini. Kan ada database nih. Ini klik kanan, new query.
Nah, ini tinggal dipilih database-nya. Ini masih master, tes DB misalkan select bintang from information schema dot table seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, belum ada tabelnya ya. Gitu. Jadi karena ini belum ada tabel, nah kita belum bisa apa-apanya. Nah, di sini sudah lengkap juga ya. Di sini untuk view-nya, ini untuk simbol, ini untuk programmability, kemudian ini untuk security, kita bikin user di sini, role-nya juga di sini. Nah, ini sebagai pengganti SQL Server Management Studio. Jadi kalau misalkan di Windows kan, nah ini saya coba minimize dulu ya. Nah, di Windows kan ada yang namanya SQL. Nah, ini ya. SQL Server Management Studio. Nah, seperti ini tampilannya. Ini cukup berat. SQL Server Management Studio lebih berat dibandingkan dengan Azure Data Studio. Jadi, buat teman-teman yang memang mau yang ringan-ringan, ya pakailah ini Azure Data Studio, karena secara bagian-bagian penting memang sudah, nah kira-kira seperti ini ya. Ini nggak akan saya teruskan karena cukup berat. Saya kalau misalkan tidak ada bagian-bagian yang memang membutuhkan SQL Server Management Studio, ya nggak saya pakai. Jadi saya pakai yang ini aja dulu. Kayak misalkan saya tidak perlu bikin job atau bikin reindex atau saya bikin tuning, itu nggak perlu, saya pakai ini aja. Nah, di sini juga nih sudah ada, kalau misalkan ini ada query, ada buat explain-nya. Nah, jadi kalau misalkan nanti udah ada, ini bisa ditampilkan explain-nya, explain dari query. Juga bisa export ke Excel nih. Tuh. Kira-kira seperti itulah. Silahkan dicoba-coba, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.